Halo, balik lagi ke channel Crypto Factor. Di video kali ini saya bakal berikan tips cara melihat DeFi high APR ya, yang tentunya di atas 1000% ya. Nah, di sini potensial apa berisiko, tetap simak videonya, tapi sebelum lanjut minta tolong dibantu untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini lebih berkembang dan memiliki banyak manfaat, terutama bagi kalian yang baru di dunia cryptocurrency. Oke, langsung saja. Nah, bagi kalian yang belum tahu DeFi itu apa, DeFi itu merupakan decentralized finance ya. Jadi, dia sistem finance yang tidak terpusat ya. Jadi, tidak ada yang mengatur. Jadi, yang mengontrol itu biasanya itu by community ya, atau biasanya disebut governance. Governance ya. Jadi, kalian cari aja governance itu apa. Jadi DeFi itu kalau kalian mungkin tahu Uniswap ya, yang paling terkenal itu Uniswap, setelah itu PancakeSwap. Nah, DeFi itu seperti itu. Jadi kita bisa melakukan yield farming ya di sana ya. Yield farming merupakan seperti sistem deposit, cuma dia pakai token dan kita harus memasukkan likuiditas ya, seperti kita memasukkan suatu barang lah di sana agar bisa diperjualbelikan ya di sana ya. Jadi kita bakal dapat reward. Nah, reward ini biasanya kalau di deposito di bank itu namanya bunga ya, bunga tahunan atau APR. Kalau di yield farming juga sama, namanya APR atau bunga tahunan, cuma bedanya dia rewardnya berdasarkan atau diberikan rewardnya itu berupa koin ya, koin kripto ya, dan APR-nya itu jauh-jauh lebih tinggi dari bunga bank. Biasanya yang maksimal itu bisa sampai 2000% ya per tahun ya. Cuma resikonya juga bakal lebih besar ya. Nah, seperti itu. Jadi high gain, high rise, seperti itu ya. Nah, caranya untuk melihat DeFi high APR itu seperti apa? Kita tinggal pakai aplikasi DeppRadar. Jadi kalian masuk ke Google. Setelah itu cari aplikasi DeppRadar, setelah itu klik. Nah, jadi bagi kalian yang belum pernah ikut di DeFi itu biasanya kalau saya sih kalian harus cek dulu atau analisa dulu dan lakukan penelitian sendiri sebelum kalian memutuskan untuk join ya di project DeFi ya, karena menurut saya sih benar-benar beresiko. Saya berapa kali ngikutin project DeFi dan saya pengennya untung ya dari high APR yang dijanjikan, tapi tahu-taunya malah kebalikan ya. Jadi biasanya kalau DeFi yang high APR itu harga dari koin utamanya bakal lebih cenderung anjlok ya. Lebih cenderung anjlok, apalagi kondisi Bitcoin seperti ini yang masih bearish ya. Kalau saya lihat itu masih bearish, harganya masih di bawah harga ATH-nya. Jadi kebanyakan harga koin utamanya itu anjlok. Jadi kalian harus kenali dulu resikonya dan cari penelitian kalian sendiri dan lakukan riset kalian sendiri ya sebelum memutuskan untuk join di DeFi. Jadi kalau APR, dari segi APR sendiri sih emang APR-nya itu tinggi, tapi harga koin untuk reward APR-nya itu semakin menurun ya. Jadi kalau untuk di DeppRadar sebenarnya fungsinya di sini untuk melihat semua project Dep ya, atau decentralized aplikasi. Jadi baik game, DeFi, NFTs dan semua ya, dan di semua jaringan ya. Nah, di sini jaringannya ada semua itu ETH, EOS, Tron, IOST, EOS, Ontologi, Thundercore, VeChain, Neo, Wax dan banyak lagi lainnya ya. Nah, biasanya kalau saya sih biasanya saya ngikutin DeFi atau decentralized finance seperti yield farming atau staking itu biasanya di jaringan Binance Smart Chain atau di BSC ya. Jadi menurut saya kalau untuk yang yield farming itu di jaringan BSC jauh lebih banyak DeFi yang menawarkan high APR ketimbang jaringan lainnya ya. Yang saya tahu sih seperti itu. Dan ada satu lagi jaringan yang menawarkan DeFi high APR yaitu Polygon. Nah, di Polygon sendiri kalau kita klik ya, coba lihat ya. Jadi di Polygon ini seperti BSC ya, hampir-hampir mirip ya dari segi
tampilan desain itu seperti BSC semua untuk yang project-project DeFi-nya mereka ya. Nah, dia ada punya satu DeFi ya, seperti kalau di BSC atau Binance Smart Chain itu PancakeSwap ya, dimana kalau kita menukarkan koin micin itu biasanya DeFi utamanya itu dipakai di PancakeSwap. Nah, kalau di Polygon itu dia pakai QuickSwap. Jadi QuickSwap tampilannya ini seperti Uniswap ya. Jadi mungkin dia ngambil forknya dari Uniswap ya. Jadi tampilannya sama seperti Uniswap seperti ini. Jadi dia lebih ke tipe swap token dan staking ya. Staking atau liquidity, kita bisa memasukkan liquidity di sini dan kita mendapatkan benefit biasanya dari persentase penukaran koin yang terjadi di likuiditas ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk DeFi High APR-nya saya contohkan satu. Ini ada Polywell Finance ya. Dia tampilannya seperti PancakeSwap. Jadi hampir semua mirip PancakeSwap ya. Jadi kalau kita cek di tank ini kalau di PancakeSwap namanya farm ya. Bukan, tank ini kalau di PancakeSwap namanya staking ya. Jadi kita staking satu koin nanti bakal mendapatkan earn-nya itu koin utamanya mereka. Jadi coba kita lihat Riff-nya ini juga earn-nya juga koin utama. Ini earn-nya Krill juga ya. Nah, coba lihat di Ocean V2 ya. Jadi di sini mungkin, nah di sini kalau di PancakeSwap namanya farm ya. Jadi kita harus memasukkan likuiditas 2 koin. Nah, QuickSwap APR-nya lumayan besar ya, 806,52%, dan earn-nya ini koin utamanya yaitu Krill. Jadi seperti itu ya. Kalau yang di Polywale saya contohkan sedikit aja ya. Nah, sekarang bagaimana cara melihatnya? Fokusnya ke jaringan Binance Smart Chain ya. Jadi biasanya kalau DeFi itu kebanyakan yang high APR itu berada di jaringan Binance Smart Chain. Nah, di sini kan kalian cek di jaringan Binance Smart Chain ya untuk DeFi ya. Jadi kalau untuk melihatnya kalian tinggal langsung cari yang 24 hari itu ya. Jadi di sini bakal diberikan atau disediakan beberapa DeFi yang sudah banyak ya mengikuti atau sudah banyak yang invest itu menurut user. Di sini menurut user. Nah, ini menurut user. Jadi yang pertama itu yang paling banyak invest itu PancakeSwap, terus yang kedua Pancake Bunny, yang ketiga AppSwap, yang keempat NVT Farmer, yang kelima PanterSwap, yang keenam itu Wallswap. Nah, di sini kalian cari aja ya. Biasanya nih, kalau biasanya DeFi yang high APR itu biasanya yang baru-baru seperti Cerberus, KetchupSwap, ya seperti ini ya. Coba kita cek dulu ya untuk Cerberus ya. Nah, di sini saya tidak menyarankan ya karena saya sudah beberapa kali join atau coba tes investasi di beberapa DeFi yang high APR, dan ujung-ujungnya menurut saya kesimpulannya itu tetap sama ya. Dia memberikan high APR, tentunya juga dibarengi dengan risiko yang sangat besar ya. Biasanya sih project DeFi itu tidak bisa menahan atau menghold harga tokennya ya. Jadi harga koinnya itu mereka tidak bisa menahan agar tetap stabil. Biasanya cenderung itu harganya turun ya. Nah, ini harga tokennya itu 0,033. Nanti kita lihat untuk grafik harganya seperti apa. Terus kita lihat dulu untuk APR-nya berapa. Coba kita di Underworld Caps. Nah, ini APR-nya itu 1744%. Sekarang sudah ada perubahan yaitu di 609,45%. Ini untuk yang di staking ya. Jadi staking satu koin. Staking satu koin kalau di Pancake namanya itu Syrup Pool. Kita coba lihat yang di
yield farm-nya, kita yang memasukkan likuiditas. Nah, di sini itu APR-nya itu masih tinggi ya, yaitu 1745,65%. Yang di earn itu Cerberus Coin. Lock harvest-nya, jadi lock harvest ini ketika kita memasukkan likuiditas, kita harus menunggu sekitar 6 jam baru kita bisa menggunakan atau mengambil hasil dari panen kita ya. Yang di sini. Yang harvest ini baru kita bisa harvest di poolnya Cerberus BNB LP. Begitu juga pool yang lain itu ada lock harvest juga, yaitu 6 jam. Seperti itu ya, jadi APR-nya kalian bisa lihat di sini ya. Terus kita tadi sudah masuk ke pool juga. Coba kita cek ke health. Terus kita masuk coba ke referral. Nah, jadi di sini dia ada sistem referral. Jadi share the referral link below to invite your friend and earn 5% of your friend earning forever. Jadi setiap teman kalian yang join dan sudah melakukan staking atau yield farming, setiap dia harvest kita bakal dapat 5% daripada harvestnya dia. Seperti itu ya programnya. Terus kita masuk ke trade. Trade ini dia exchange itu merupakan swap token ya. Jadi swap token untuk kepentingan daripada Cerberus liquidity ataupun kita melakukan staking, kita bisa pakai exchange ini ya. Dan liquidity ini kalau kita mau menambahkan likuiditas di sini ya. Terus untuk audit biasanya kalau yang APR high APR seperti ini biasanya sih paling banter dia pakai tax rate ya. Tax rate atau enggak Solidity Finance seperti itu ya, paling banter pakai tax rate ya. Karena tax rate setahu saya itu dia free ya, free untuk audit ya. Setahu saya nih, mudah-mudahan sih salah. Nah, yang ini dia masih auditnya dengan tax rate. Dia sih ada di sana untuk progress audit ke Certik, tapi kan itu masih progress ya, kita belum tahu itu kapan. Dan untuk price chartnya sendiri kita pakai Dekuru aja, kita cek itu price chartnya seperti apa. Jadi biasanya mekanismenya seperti ini ya. Jadi pas saat dia publish atau dia sudah open untuk yield farming atau staking, biasanya harganya itu mahal ya, harga mahal. Setelah kita join, ternyata misalnya kita join nih pas saat APR-nya itu mungkin saat awal itu APR-nya besar ya, mungkin sekitar ratusan ribu persen ya. Setelah kita join beberapa saat harganya tambah turun dan bahkan anjlok ya. Nah, seperti ini, kalau seperti ini itu lumayan sih menurut saya ya untuk harganya ya. Jadi dia ada peningkatan, baru anjloknya di sini ya. Anjloknya baru di sini. Jadi kalau kalian yang join di sini, itu sudah benefit sih, kalau saya bisa bilang itu sudah benefit ya dari harganya yang saat ini. Nah, kita pintar-pintar di sana aja ya. Jadi sebelum masuk atau investasi kalian harus riset dan lakukan penelitian sendiri apakah project DeFi ini untuk kedepannya itu ada peningkatan harga apa enggak. Karena peningkatan harga itu bakal pengaruh sama APR dan seberapa benefit dari modal yang kalian dapatkan ya. Jadi misalkan kalau kalian joinnya pas di puncak seperti ini terus anjlok, APR itu tidak bakal berguna sama sekali. Karena APR itu kalau harga anjlok bakal turun ya. Intinya sih seperti itu. Misalkan APR-nya 8.000% nih. Setelah anjlok itu bakal turun terus dia. Terus harga koin yang kalian earn pun itu bakal turun. Jadi seperti itu ya. Nah, kalian harus cek dulu grafik harganya sebelum join ya. Kalau di atas seperti ini, itu lumayan beresiko ya. Nah, kalau saya sendiri tidak menyarankan karena saya sudah beberapa kali testing ikut join project-project baru seperti ini, di mana
harganya itu mereka tidak bisa pegang ya, dan biasanya sih lebih kebanyakan itu lebih banyak yang turun ya harganya ya. Banyak sih proyek-proyek DeFi yang high APR ini harganya unlock ya, bener-bener turun. Itu untuk Cerberus. Jadi saya cek lagi satu untuk DeFi yang high APR lagi ya di jaringan Binance Smart Chain. Nah, kita cek yang Ketchup Swap ya. Jadi Ketchup Swap ini sih udah dari awal sih saya cek itu APR-nya juga lumayan tinggi ya. Dari awal dia sebelum open itu sekitar 2 juta ya APR-nya ya. Jadi sebenarnya kalau APR itu dipengaruhi oleh liquidity juga ya, atau TVL. Biasanya ada yang nulisnya liquidity, ada yang nulisnya TPL. TPL itu total lock value. Jadi seberapa banyak yang sudah join invest di sana. Jadi semakin banyak yang invest, harganya naik, biasanya sih APR bakal turun ya. Kalau yang joinnya itu stabil, harganya naik, APR-nya bakal naik. Seperti itu ya. Jadi sebaliknya, kalau yang join stabil, harganya turun, APR-nya juga bakal turun. Jadi sebenarnya intinya sih kalau koin koin utamanya itu bisa naik harga, itu di sana kita bakal lebih untung ya daripada koin utamanya itu tidak bisa menjaga harganya. Nah, kita lihat dulu untuk farm ya. Ini benar-benar project DeFi yang baru ya. Project DeFi yang baru. Ini kalian bisa lihat ya, untuk APR-nya, untuk yang di Ketchup Swap ini itu lumayan besar ya. Untuk farm atau likuiditas yang kunci 2 koin ya. Jadi di sini koinnya itu koin utama yaitu Ketchup, dan koin keduanya itu BNB. Jadi APR-nya di sini itu 15.767% ya. Jadi untuk ROI, jadi seharinya itu 43% ya. 43% sehari, untuk 7 harinya 1134%. Jadi kalian jangan sampai, istilahnya jangan sampai terngiang-ngiang ya lihat APR ya, karena APR di sini bisa menipu kalau si project DeFi ini dia tidak bisa menjaga harga dari koin utama, karena yang kita hasilkan yaitu koin utama yaitu Ketchup. Jadi misalkan nih harga Ketchup itu di $5 dan APR kita di 15.000. Nah, anggaplah kalkulasi kita sekian dapat setahun, ternyata besoknya itu harga Ketchup 0,5. Jadi APR-nya pun ikut turun, dan pendapatan kita atau earning kita sehari atau seminggunya kalau kita kalkulasi itu melenceng, dan modal kita pun bakal merugi seperti itu. Jadi biasanya dia itu memainkan harga sih biasanya, kadang-kadang ya, bukan memainkan harga, mungkin matok harga pas open itu terlalu tinggi, jadi dia tidak bisa menjaga likuiditasnya. Terus yang kita lihat, ini kita lihat dulu harganya ya. Nah, harganya seperti ini ya. Nah, kalau untuk Ketchup ini, waduh, ini balik ke harga dasar ya. Jadi harga dasarnya itu di 0,17, sempat naik, habis itu anjlok ya. Anjloknya parah lagi. Nah, anjloknya seperti itu. Ini time frame 1 jam. Kalau coba pakai time frame 4 jam, time frame 4 jam juga sama ya. Jadi dia sudah di bawah harga dasar ya. Ini koinnya ya, sudah di bawah harga dasar. Kayaknya masih bakal ada penurunan lagi ya. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi ya? Kalau menurut saya sih yang mempengaruhi biasanya karena di sini kan sistemnya dia earn-nya itu koin utama ya. Kalau APR-nya tinggi kayak gini, berarti yang
misalkan kita join itu kan banyak ya dapat, istilahnya kita banyak dapat koin utama, kita kumpulin dan kita jual. Kalau banyak yang jual seperti itu, kemungkinan sih harganya bakal turun ya, karena banyak yang jual daripada yang beli. Kita coba cek dulu untuk minting koinnya berapa ya. Jadi di sini untuk market cap-nya sendiri untuk kecap itu sudah 791.985 ya. Dan total value lock yang sudah join investasi di sini itu sudah sekitar 5.600. Ini lumayan besar ya menurut saya ya. Kalau untuk dibandingkan dengan DeFi lain yang baru ya. Nah, di sini untuk new kecap per blok, jadi koin yang dihasilkan dari sistem kecap ini per bloknya itu 100 koin. Yang sudah di burn itu 353 dan sirkulasi supply-nya itu di 4.560,177 ya. Seperti itu. Jadi dia juga ada mekanisme burn, dan untuk maintain koinnya atau koin yang diciptakan per bloknya itu 100, itu lumayan besar ya nominalnya menurut saya. Jadi seperti itu untuk yang kecap blok. Nah, saya bakal review lagi satu ya. Ini kebetulan ada permintaan request dari member yang ada di grup ya. Jadi dia pengen request yang Rasmun. Nah, bagi kalian yang misalkan nih ada yang berminat untuk join, itu caranya seperti apa? Jadi kalian buka di Google aja, itu cari Dep Radar. Setelah itu yang mana project yang mau kalian invest, itu kalian buka aja. Setelah itu klik yang di kolom search-nya itu. Setelah itu copy yang ini, copy. Setelah itu cari wallet kalian yang mana aja bisa. Misalkan nih saya contohkan ya. Nah, misalkan sudah masuk ke wallet, itu cari Dep. Setelah itu copy ya di search-nya ini ya. Copy di sini. Enter, ganti jaringannya di Smart Chain. Nah, setelah itu kalian bisa unlock wallet ya dari sini ya, biar itu langsung otomatis nyambung ke wallet kalian. Nah, kita balik lagi, kita balik ke Rasmun. Nah, kita balik lagi ya. Jadi Rasmun ini sendiri itu merupakan finance juga ya, DeFi, tapi bedanya harganya ini masih sangat-sangat murah. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk harganya itu di 0,000182 dan dia tidak ada sistem staking satu koin. Dia ada sistem staking satu koin, cuma beberapa aja. Jadi koin utamanya aja kalau nggak salah ya di sini ya. Dia biasanya naruhnya paling bawah. Nah, kita langsung saja ya. Jadi ini HPR-nya masih lumayan tinggi, yaitu di 1748. Dan untuk lock harvest-nya itu 2 jam ya. Jadi kita invest setelah 2 jam itu baru kita bisa harvest ya. Terus untuk total value-nya sendiri, total value di sini itu di 2.819.035 ya US dollar. Jadi ini lumayan juga ya untuk TVL dari DeFi baru seperti ini. Dan saya juga sebelumnya sudah pernah masuk ke Rasmun ya. Jadi di sini saya bisa menginformasikan kalau untuk harga ini harganya murah, tapi ketika kita sudah join itu malah bakal tambah murah lagi. Jadi itu benar-benar ya. Jadi kesimpulannya project DeFi baru nih, selama saya sudah berapa kali join di project DeFi, itu project DeFi itu kebanyakan tidak bisa pegang harga ya. Jadi grafiknya itu kebanyakan rata-rata itu menurun. Walaupun dia ada mekanisme burn, tapi tidak cukup untuk membantu menopang kenaikan harganya ya. Jadi mudah-mudahan si project DeFi kedepannya itu bisa memberikan solusi dari
harga yang anjlok seperti ini ya. Jadi harganya sudah seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat ini time frame 1 jam. Jadi time frame 1 jam itu harganya malah di bawah harga saat dia rilis ya. Ini benar-benar kalau kalian join di sini itu benar-benar merugi. Karena semakin harga turun, APR bakal mengikuti turun ya. Nah, saya belum menemukan nih project DeFi yang emang bener dia harganya itu stabil, mekanismenya dia bisa jaga harga koin utamanya. Itu saya belum menemukan sih. Dari berapa join project di DeFi. Nah, seperti itu ya. Jadi saya tidak menyarankan kalian join di project DeFi ya, karena sangat-sangat berisiko. Karena saya sendiri sudah berapa ngalami join di project-project DeFi, mungkin yang sudah lolos sertifikasi Certik juga saya sudah join. PancakeSwap juga, Pancake Bunny juga udah pernah, AppSwap, dan beberapa juga di project-project DeFi baru ya, yang mungkin resikonya itu jauh lebih besar karena dia belum lolos sertifikasi Certik ya. Mungkin APR-nya besar, tapi harganya dari semua DeFi itu emang tidak bisa menjaga harga ya. Jadi harganya itu tidak bisa stabil ya. Kecuali PancakeSwap. PancakeSwap itu dia sudah banyak yang support, mungkin dari exchange seperti Binance juga sudah banyak yang pegang harganya. Saat dia burn itu benar-benar harganya emang nge-up ya. Kalau yang lainnya itu saya belum bisa memastikan ya. Jadi kalau kalian mau join di project DeFi itu sangat-sangat berisiko, dan resikonya itu mungkin jauh lebih besar ketimbang kalian trading ya. Itu jauh lebih besar. Jangan cuma lihat dari passive income-nya aja. Mungkin kalian hitungnya dari APR, hitung dari modal sekian dapat per hari, tapi tahu-taunya setelah di lapangan hitung-hitungannya itu bakal buyar. Modalnya pun bakal anjlok dan semuanya ya. Jadi kalian harus lakukan riset dan penelitian sebelum memutuskan untuk join di project DeFi ya, karena sangat-sangat berisiko. Nah, demikian video dari saya, semoga videonya bermanfaat. Kalau tidak keberatan, kalian bantu untuk support, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini lebih berkembang dan memiliki banyak manfaat, terutama bagi kalian yang baru di dunia cryptocurrency. Oke, langsung saja kita tutup aja ya, dan see you on next video. Thank you.